Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bunda, di sini kami kelompok 3, saya Mar'atus Solihah dan teman saya Dwi Turia. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Anatomi Otak dan Etika Manajemen PAUD. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Bunda Dwi Turia. Silakan. Anatomi otak. Otak terletak di dalam batok kepala dan melanjutkan diri menjadi saraf tulang belakang atau medulla spinalis. Berat otak kurang lebih yaitu 1.300 sampai 1.400 gram, yaitu 2% dari berat badan. Tidak ada hubungan langsung antara berat otak dan besarnya kepala dengan tingkat kecerdasan otak bertambah besar. Tetapi tetap dalam tengkorak sehingga makin lama akan semakin berlekuk-lekuk. Maksudnya semakin tingkat kecerdasan itu bertambah, maka semakin besar, semakin banyak lekukan di dalam otak tersebut. Peran otak dapat diumpamakan sebagai burung yang dapat bernyanyi. Ada burung yang dapat menyanyi 1 lagu, ada yang 2 lagu, bahkan ada yang lebih banyak dan berbeda-beda. Ada juga yang tidak menyanyi, tidak bisa bernyanyi maksudnya ya. Tetapi keberadaannya sangat penting karena burung tersebut yang memerintah burung lain untuk bernyanyi. Saya akan melanjutkan tentang otak dan tumbuh kembang anak. Saat lahir, struktur otak sudah lengkap dan mencapai kematangan itu saat di luar kandungan. Saat baru lahir, lebih dari 100 miliar sel saraf dan sekitar 1 triliun sel glia yang berfungsi sebagai perekat dan sinap yang membentuk bertriliun sambungan antara neuron. Banyaknya sambungan mempengaruhi kemampuan otak. Jadi semakin banyak sinap-sinap itu tersambung, maka otak juga akan bekerja secara maksimal. Otak manusia dapat mencatat, menyerap, menyimpan, memproduksi, dan merekonstruksi informasi. Kemampuan otak tidak terjadi secara spontan ya Bunda, tetapi dipengaruhi oleh mutu dan frekuensi stimulasi yang diterima. Stimulasi pada tahun-tahun pertama kehidupan akan sangat mempengaruhi struktur fisik otaknya. Seperti yang Bunda Turiem tadi sampaikan, semakin otak itu berlekuk-lekuk berarti semakin banyak informasi yang telah diserap. Dan bila mengalami gangguan, otak juga akan sulit diperbaiki pada kehidupan selanjutnya. Maka dari itu pada tahun-tahun pertama kehidupan itu sangat penting ya, atau bisalah kita sebut golden age. Jadi 5 tahun pertama itu sangat pentingnya kita dalam menstimulasi tumbuh kembang otak. Kemudian pertumbuhan otak usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sesudah lahir, kegiatan otak dipengaruhi dan tergantung pada kegiatan neuron dan cabang-cabangnya dalam membentuk sambungan antara neuron. Tumbuh kembang otak anak dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu stimulasi psikososial atau stimulasi lingkungan, kemudian status kesehatan anak, dan gizi anak. Anak yang tidak mendapat lingkungan yang merangsang pertumbuhan otak atau tidak dapat stimulasi lingkungan seperti jarang disentuh, jarang diajak bermain, itu akan mengalami berbagai penyimpangan perilaku. Seperti apa contohnya? Seperti hilangnya citra diri. Anak yang tumbuh menjadi anak yang pemalu, anak yang penakut, anak yang rendah diri. Nah, itu berarti ada ciri-ciri penyimpangan perilaku yang disebabkan dari kurangnya stimulasi lingkungan tadi itu. Lingkungannya itu tidak mendukung gitu. Nah, derajat kesehatan dan gizi yang buruk itu juga akan menghambat pertumbuhan otak. Jadi 3 hal tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan otak. Menurut Suseno, ada 4 alasan mengapa manusia perlu beretika. Pertama,
kita itu hidup dalam bermasyarakat yang semakin pluralistik, perlu kesatuan tatanan normatif. Kedua, kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang sangat cepat. Dalam transformasi ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya itu, nilai budaya tradisional tertantang. Perubahan-perubahan budaya terjadi begitu cepat akibat modernisasi. Dalam situasi seperti ini, etika membantu kita agar jangan kehilangan orientasi, dapat membedakan antara yang hakiki dan apa yang boleh berubah, dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, dengan etika itu kita dapat menghadapi ideologi-ideologi atau kepercayaan-kepercayaan baru yang seperti sekarang-sekarang ini tuh banyak hadir di kalangan kita. Jadi kita itu dapat menghadapi hadirnya ideologi-ideologi baru tersebut dengan kritis dan objektif untuk membentuk penilaian sendiri agar kita tidak mudah terpancing gitu. Etika juga membantu agar kita jangan naif atau ekstrim, tidak cepat bereaksi terhadap suatu pandangan baru. Seperti yang sekarang banyak terjadi, ada sebuah pendapat aja mungkin yang tidak cocok dengan kita langsung bereaksi tanpa mencari seluk-beluknya terlebih dahulu. Keempat, etika juga perlu oleh agama untuk memantapkan pemeluknya dalam keyakinan dan keimanan. Nah, kode etik dan etika pendidik PAUD merupakan bagian dari perilaku dan pengetahuan yang sangat penting untuk kita ketahui, dipahami, dan kita terapkan. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam lembaga tersebut. Untuk keberadaan kode etik profesi itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Dan yang kelima, meningkatkan mutu organisasinya. Organisasi profesi maksudnya. Pada umumnya kode etik pendidik bersumber dari nilai-nilai agama dan Pancasila, nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan jasmaniah, emosional, sosial dan spiritual. Lalu kode etik yang bagaimana yang sudah berkembang di Indonesia? Biasanya kita diperkenalkan dengan kode etik yang seperti ini. Berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya berjiwa Pancasila. Itu yang bagaimana? Seperti guru menghormati hak individu, agama dan kepercayaan kepada Tuhan dari anak didiknya masing-masing. Dalam sebuah lembaga tentunya kita itu memiliki anak didik yang terkadang berbeda agama, berbeda kepercayaan. Lalu bagaimana? Apakah kita menganaktirikan yang agama yang lain daripada teman-temannya yang dominan gitu kan? Jadi ya dalam kode etik sudah diatur bahwa kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang sama menurut agama masing-masing. Kemudian seperti guru menghormati dan membimbing kepribadian anak didiknya. Masing-masing anak memiliki pribadi yang berbeda-beda. Maka kita itu memberi pelayanan sesuai dengan pribadi anak masing-masing. Guru menyadari bahwa intelijensi, moral, jasmani adalah tujuan utama pendidikan. Guru melatih anak didik memecahkan masalah dan membina daya kreasinya. Jadi bukan guru yang menyelesaikan masalah, tapi guru itu membimbing anak supaya bisa menyelesaikan masalah dan
membina kreasinya supaya lebih berkembang. Kemudian juga guru membantu sekolah dalam usaha menanamkan pengetahuan, keterampilan kepada anak didik. Kemudian guru juga memiliki dan melaksanakan kejuruan profesional. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala penyalahgunaan. Seperti komunikasi itu hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik gitu loh, nggak terlalu mendalam sekali. Ini hanya dalam jalur pendidikan saja gitu. Terus untuk berhasilnya pendidikan, guru juga harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya. Kemudian komunikasi guru dan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang. Seorang pendidik anak usia dini menurut Megawangi perlu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, menanamkan kebaikan itu tanpa pamrih. Yang kedua, membangun citra diri positif anak. Yang ketiga, guru sebagai model atau tokoh idola anak, maka kita harus berhati-hati dalam bersikap. Kemudian yang keempat, mendidik itu dengan mencelupkan diri. Artinya kalau kita sering mendengar itu, kalau mau masuk Islam tuh ya secara kafah gitu, secara sempurna. Kalau memang mau jadi guru, ya ayo menyelam gitu, kita selami guru itu seperti apa, aturannya seperti apa yang harus dilakukan begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari makalah kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan nanti akan disempurnakan lagi dengan dosen pengampu kita yaitu Bunda Novi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.